Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hari ini SCE kita mau melanjutkan praktik menggunakan EPInfo 7.2 untuk analisis data memakai visual dashboard. Sebentar. Hari ini kita satu sesi atau dua sesi? Satu sesi, Miss. Satu sesi aja. Oke. Minggu lalu sudah belajar mengentry data, ya kan? Sudah belajar apa lagi? Exposure relationship, mengekspor data dan mengimpor data dalam kuesioner yang sudah dibuat. Ya, nah sekarang kita akan melanjutkan praktiknya untuk menganalisis menggunakan visual dashboard. Jadi nanti kita bisa bikin data filter, kemudian bikin new variable, bisa bikin new variable kayak compute gitu tapi langsung dalam graph gitu ya. Kemudian bisa ini iya kayaknya deh. New variable pakai conditional logic, kemudian bisa save outputnya. Nah, ada yang mau share screen? Ada, Miss. Siapa? Yang belum pernah share screen siapa? Oke, Zalma lagi di mana? Siapa yang mau? Oh, Zalma di Garut. Silakan share screen. Siapa yang mau share screen? Saya dulu ya, Miss. Saya coba dulu. Oke. Karima lagi ya. Angkatan tahun lalu tuh satu-satu saya suruh bergantian biar yang biasanya off cam, nggak aktif, nyimak doang, nggak praktik gitu. Tawan. EJ-nya pasang badan nih. Yang lainnya pada nggak bisa ya. Sudah terlihat belum, Miss? Sudah. Tapi masih mirroring. Sudah terlihat ya, Miss ya, bagian ininya. Masih gelap. Oh, masih gelap.
Sebentar ya, Miss. Ini di layar saya kamu share layar Google Meet-nya, Karima. Oh gitu. Sebentar, Miss. Belum EPI infonya. Nah, yang dibuka bukan form designer, ya kita tutup form desainernya karena kita sudah tidak mendesain questionnaire, tapi kita mau menganalisis data. Saya berinisiasi untuk tidak mengupload rekaman lagi ya. Jadi yang butuh rekamannya boleh japri ke saya. Kayaknya jadinya kuliahnya pada acuh gitu ya, terusnya jadi mengandalkan rekaman. Ya, anggap saja tidak ada rekaman, ini hanya dokumentasi saya aja. Jadi tidak ada rekaman lagi ya di YouTube ya. Baik, Miss. Laporan tetap saya minta. Kok kalau buat visual ininya aku nggak mau ya, Miss ya? Yang kotak pertama saat kamu buka IP info itu ditampilkan aja dulu di share screen. Iya, Miss, udah. Udah, terus Tapi visual. nggak terlihat di ini di presentnya, Miss. Oh gitu. Siapa yang mau coba? Nia share screen. Terlihat tidak, Miss? Belum ya? Ini kok nggak bisa ya? Masih hitam, Sob. Oke, udah bisa. Nah, Mana? Nah, udah. Oke. Sekarang dibuka visual dashboard. Sudah muncul? Belum, Miss. Dah. Oke. Yang layar itunya di-minimize saja. Nah, ini tampilan dashboard buat analisis data, penyajian data dalam EPI Info. EPI Info ini bisa menyajikan data dalam bentuk tabel, kurva, grafik yang interaktif ya. Lebih interaktif daripada SPSS ataupun Stata. Dia 3 dimensi tampilannya, karena saya ulang, dari tujuan penciptaan app info ini memang
dipergunakan untuk survei yang dilakukan secara cepat seperti survei cepat epidemiologi atau investigasi wabah yang pelaporannya hanya dalam kurun waktu 24 jam atau 2 minggu ya untuk SCE. Jadi kita nggak usah lagi bikin kurva baru, bikin tabel baru kayak yang dari SPSS. Kalau SPSS kan tabel outputnya nggak boleh kan kita sajikan. Kita harus bikin tabel baru lagi yang terjemahan gitu ya dari tabel output SPSS. Nah kalau dari Epinfo ini kita tinggal kopas aja gitu, jadi nggak usah bikin tabel baru lagi. Nah di atas itu di sebelah kiri coba itu save dari sebelah kiri dulu. Nah, di sini ada option, kemudian ada refresh, ada sebelah kanannya set data source, ada open sebelah kanannya lagi, ada save as, kemudian ada rumus ya kalau nggak salah bisa expand variabel, kemudian sebelah kanan lagi filter. Nah, kita mau membuka dulu datasetnya ya, dataset yang kemarin sudah ada ratusan. Kita buka, ini kita masih latihan tentang salmonella ya, tentang salmonella. Nah, yang di gadget overview nanti saya akan jelasin ada apa aja sih di bagian analisis data di visual dashboard ini. Yang pertama itu ada line list. Line list ini kayak kemarin yang kita CSV ke Excel sama yang printable PDF ya. Dataset keseluruhan. Misalnya sampel kita ada 3, semua variabel muncul, itu namanya line list. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi ini adalah tabel persentase. Kemudian ada min itu memunculkan nilai rata-rata kayak analyze deskriptif gitu ya, yang ada di SPSS. Kemudian ada 2x2 MN tabel, kemudian tabel 2x2 buat menghitung chi-square ya, menyajikan analisis chi-square pakai tabel 2x2. Ada chartnya ada apa aja. Nah, ada kurva epidemi ya, epic curve. Kemudian ada pie, ada bar, diagram batang, ada kolom, ada stack kolom, ada scatter, ada aberration detection sama Pareto, chart Pareto. Kemudian bisa combine frekuensi, ini frekuensi 2 atau 3 variabel gabungan. Kemudian bisa analisis match pair case control. Jadi kalau yang pakai desain case control bisa pakai aplikasi ini juga untuk menganalisis, bisa juga untuk linear regression, dan bisa juga untuk logistic regression. Ini semua ntar kita akan coba satu-satu. Sekarang kita mau set data source dulu. Jadi yang di sebelah tengah, sampingnya refresh, tengah-tengah, sebelah kiri open, kamu loncat tadi nih. Sebelah kiri, nah itu set data source. Yang dipilih salmonellosis. Coba diklik aja nih. Recent data source ada nggak? Ada ya? Di browse aja. Yang salmonellosis.prj ada di boxnya. Nah, yang itu bukan. Yang di project coba. Salmonellosis. Nah, yang itu. Di open. Kemudian, nah yang dipilih yang survei final ya, karena kita anggap sudah di-input semuanya. Kita oke kan. Kita nih lagi ngebuka data ya, ngebuka sumber data yang sudah kita input, ceritanya yang kemarin di enter data. Nah, untuk melihat berapa jumlah sampel kita ada di pojok kanan atas, diarahkan kursornya nih records. Nah, records ada berapa tuh? 309 artikel.
Sampel kita ada 309. Ya, sampel kita ada 309. Kemudian kita mau bikin pertama ya, line list. Nah, caranya kalau di Epi Info ini defaultnya itu kita klik kanan. Jadi dia pilihan yang di atas-atas tuh nggak terlalu banyak. Ya. Nah, kamu ya, tar dulu. Jadi arahkan kursor di tengah-tengah aja kali ya. Atau di sebelah kiri atas boleh. Kiri atas. Di dashboard yang kosong. Di situ boleh klik kanan. Klik kanan. Nah, kan ini ada pilihan Add Analysis Gadget yang di agak ke tengah. Nah, itu banyak ya yang tadi saya bilang. Ada line list, ada rate, ada min, rate sama min di bawahnya. Ada frekuensi, ada word cloud, sampai word cloud juga bisa. Ada combine frekuensi, ada tambah 2x2 buat analisis chi-square, ada match pair case control, ada means, ada chart gitu ya. Kita sekarang mau bikin line list dulu. Jadi yang dipilih line list. Klik, Miss. Kita klik, iya diklik. Oke, nah ini di bagian line list kalian bisa lihat ada pilihan variabel apa yang mau kita sajikan datanya. Ada grouping and sorting, ada display. Nah di display ini kita bisa edit-edit tampilannya. Kemudian ada data filter. Nah kita pilih dulu variabelnya. Misalnya kita mau menyajikan variabel usia, age, diklik. Kemudian pencet kontrol sama klik ya, county, dicek. Kontrol. Terus ke bawah, cari yang county, alfabetnya C. Nah itu, pencet, klik, oke. Kemudian nggak hilang kan yang sebelumnya, date of birth. Habis. Date of birth, pakai kontrol lagi. Date of birth, bawah DOB, di bawah diare itu. Nah itu, terus kita mau lagi misalnya menyajikan gender. Jadi beberapa variabel bisa langsung dibikin line list. Gender, kemudian lalu grup picnic food eaten. Kita mau menyajikan data jenis-jenis makanan yang dimakan. Di bawah, grup paling bawah. Ke bawah sekali. Nah, itu picnic food eaten. Nah, lalu klik di grouping and sortingnya, kita klik. Grup yang sebelah kiri, grouping and sorting, di sebelah kiri di bawah variabel yang ini. Nah itu, nah kita bisa, ini gunanya untuk menyajikan data berdasarkan apa, kita mau grouping by apa nih ya. Terus metodenya mau ascending apa descending gitu ya. Nah group by ini kita pilih dulu. Kita nggak usah grouping dulu deh, di bawahnya method. Nah di method itu bisa ascending sama descending. Di sorting method, nah ini nih sorting method ini ya. Nah ascending itu dia dari A sampai Z, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalau descending kalau descending itu dia dari Z ke A atau dari yang angka yang paling besar ke yang paling kecil gitu ya. Nah coba di available variabelnya diturunin ke bawah, itu kita pilih ascending aja, terus nah itu kan bisa diturunin dikit tuh nih ya. Nah ya di available variable kita pilih age,
Age. Kemudian, Terus nah ini buat apa kita mau sorting berdasarkan usia, ya. Terus kita okekan, misalnya. oke. Kita okekan. Dah. Nah, ini bentuk line listing dan ini bisa digeser-geser kalau misalnya menurut Nia terlalu ke kanan, kamu geser aja ke kiri. Diklik, Cara geser ke oh, kiri. Yang ada dah, Miss. nah itu bisa kan. Nah, kalau misalnya mau ada perubahan, coba kamu scroll ke bawah. Dia lihat nih, warning, some row were not displayed due to gadget setting showing up to 50 rows on. Ada tulisannya di atas di warning, ya kan? Jadi sampel kita kan ada 309, tapi yang muncul di sini itu cuma ada 50 karena settingan kita hanya menyajikan 50 saja. Nah, untuk mengganti settingannya, kamu bisa mengklik yang gambar setting di atas tuh. Nah, Ini. itu. Diklik itu. Diklik. Iya, diklik nih ya. Nah, ini kan kembali ke settingan tadi ya. Nah, kita bisa atur display-nya sekarang. Display diklik. Diklik. Tampilan dari line listingnya. Nah, ini kita bisa setting, dikasih judul bisa, dikasih deskripsi bisa, misalnya line list. Kan kalau di investigasi wabah harus bikin line listing ya? Diajarin nggak bikin line listing? Enggak. Enggak, Miss. Enggak, mesti kasih tahu doang. Oh, tapi secara manual seharusnya bikin line listing tuh di Excel gitu ya. Nah, kalau misalnya di AppInfo line listing ini udah langsung muncul gitu. Nah, max row to display itu bisa kita edit. Misalnya kita mau sajikan ada berapa sih? Kan ini kan 309 sampelnya ya. Misalnya kamu mau bikin 200 gitu. Misalnya diganti nih ya, coba. Nah, coba agak turun ke bawah lagi. Oke, ini ada output option, tergantung kita mau menyajikannya seperti apa ya. Jadi yang muncul adalah line column, garis kolomnya, heading tuh judul kepala kolomnya gitu ya. Terus kalau ada yang missing dia tetap kelihatan. Kalau misalnya ada yang umurnya nggak keisi atau yang gendernya nggak keisi gitu ya. Kalau jenis kelaminnya nggak keisi itu dia tetap kelihatan yang missing. Nah, kemudian di oke. Nah, ini kelihatan sudah berubah menjadi 200. Kalau kamu scroll ke bawah, ini bisa kelihatan 200. Coba. Sampai bawah. Ada 200 sampel, yang variabelnya kita line listing dari gender, date of birth, county, age, year, sama jenis-jenis makanan ya. Digeser ke samping kanan coba nih ya, supaya kelihatan list variabel yang kita lihat, yang kita pilih untuk di line listing apa saja. Coba nih ya, digeser ke samping kanan ya. Iya, Miss. Digeser ke samping kanan. Nih ya, kameranya matiin aja biar nggak nge-lag. Iya, Miss. Matiin kamera. Tadi kalau matiin kamera berarti harus ke sini. Nah, itu geser tadi. Nah, makanannya kelihatan semua. Soalnya nge-lag di saya. Gambarnya nih ya, patah-patah. Nah, itu. Kita geser ke kanan, itu semua jenis makanan yang disajikan dalam
line listing ini semuanya tampil ya. Nah, ini kan panjang sekali. Kalau misalnya kita mau minimize, agak scroll ke atas nih ya, yang tadi gambar setnya, biar muncul. Ini ya, agak ke atas sedikit. Scroll ke atas, nah itu boleh. Nah, yang gambar panah kalau kita klik, dia bisa minimize. Tuh. Ya, dia bisa minimize. Kalau misalnya ini kan judulnya masih line list nih. Yang kita baca nih, line list kan judulnya kan. Nanti kalau kita mau ngasih judul, kita rubah tadi di bagian display ya, ada pilihannya di bagian display. Kayak gitu. Itu buat bikin line list dan biasanya ini dibutuhkan untuk investigasi wabah ya, laporan kasus secara detail. Saya nggak tahu apakah sudah diajarkan atau belum. Nah, makanya kenapa Happy Info ini sangat detail menyajikan opsi-opsi penyajian data yang sesuai sama prinsip investigasi wabah. Kemudian kita mau memindahkan dan menggabungkan line listing. Oh, tadi udah ya. Kalau diekspor ke dalam Excel itu bisa kayak yang kemarin ya, kayak yang kemarin. Jadi line listing itu bisa dibuka saat kita kemarin entry data. Ingat kan? Ada line list saat kita entry data, terus kita merging sama jumlah sampel yang kemarin dikasih 154 ya, jadinya ingat nggak? 154. Nah, itu kan bisa line listingnya bisa diekspor ke Excel ya kan, bisa di save as Excel, maksudnya bisa di save as PDF printable ya. Bisa bentuknya HTML gitu kan. Nah, sekarang line listing ini juga bisa di save as melewati visual dashboard gitu. Kalau kita hanya mau men-save as variabel-variabel tertentu saja. Kalau yang kemarin di enter data, di layar enter data, line listing yang muncul adalah keseluruhan. Ya, yang line listing yang muncul adalah keseluruhan variabel yang kita punya, kita nggak bisa sortir gitu kan. Nah, kalau yang di sini, kalau misalnya kita anggap hanya ada beberapa variabel penting yang perlu di save as, line listingnya dalam bentuk Excel atau misalnya dalam bentuk PDF, ini bisa kita pilih variabel-variabel. Nah, sekarang kita mau mencoba membuat frekuensi, ya, N-nya berapa, misalnya distribusi frekuensi jenis kelamin misalnya ya dari 309 kasus. Nah, ini line listingnya kan sudah kita minimize supaya nggak makan tempat gitu ya. Tapi nanti saat kita mau save as, yang minimize ini harus dibuka dulu karena kalau nggak dibuka nggak kelihatan. Gitu. Nah, tapi nanti aja karena kan kita masih panjang nih. Kita klik kanan lagi nih ya, terserah di mana aja. Nanti add analysis gadget lagi. Coba sekarang yang kita pilih adalah frekuensi. Frekuensi ini seperti distribusi frekuensi analyze, descriptive statistics, frekuensi gitu ya. Kalau yang di SPSS-nya. Nah, variabel misalnya kita mau menyajikan data jenis kelamin, misalnya gender. Pakai G. Nah, itu oke. Tadi dulu. Kita pakai waiting enggak kayaknya. Kita oke aja. Dan jangan takut kalau misalnya penyajiannya dia nggak terlalu sesuai apa yang kita inginkan, kita bisa setting. Nah, ini kelihatan distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin perempuan sama laki-laki ya. Kalau misalnya kamu pengennya perempuan laki-laki dulu yang di atas baru perempuan, itu adanya di display setting. Kamu mau nyajiinnya ascending apa descending gitu ya di sini. Nah, kayaknya grouping and sorting tadi ya, sorry yang bawah. Nah, sortingnya ini, nah mana high to low aja ya. Miss, Ya, yang tadi muncul 3 itu kayak gimana ya, Miss? Saya ketinggal. Tiga apa? Tadi itu yang barusan Nia. Tutup dulu nih ya yang ininya. Yang mana Put? Ini iya. frekuensi. Oh, frekuensi, klik kanan.
klik kanan, add analysis gadget lagi, terus yang dipilih frekuensi. Terus habis Pilih diklik nggak gadget. apa-apa nih ya, diklik aja frekuensi. Terus kita mau sajikan gender, variabel jenis kelamin. Jenis Oke. kelamin. Adanya di gender, tinggal oke aja habis itu. Nia jangan oke lagi, ntar ada 2. Tadi apa Miss, jenis kelamin Nggak aja? apa-apa, buang aja tanda silangnya aja tuh. Tanda silangnya buang. Semudah itu buangnya ya. Tuh. Uangnya mudah. Bikinnya ribet ya. Bisa Put? Bisa. Ada yang ketinggalan lagi nggak? Nih, saya ketinggalan. Siapa tuh? Suaranya doang. Puspa, Miss. Puspa. Yang mana Pus? Kayaknya dari yang itu, Miss, yang tadi yang pertama tuh, yang line list. Soalnya Yang keluar. Oh, sinyalnya hilang ya. Iya, Miss. Pakai HP aja. Kamu kalau ini prakteknya pakai laptop gitu. Line listing, diklik kanan, terus pilihnya tadi add frekuensi gadget, add analysis gadget, terus yang dipilih line list. Gitu. Nah, ini tinggal pilih-pilih variabelnya nih. Tadi Variabelnya. Umur, kemudian apalagi nih ya? DOB, ya tanggal lahir. Sebenarnya sih bebas, kita mau nyajiin apa aja bebas. Ini kan cuma latihan aja. Ini real, kemudian sama grup food item ya. udah. Iya, nah itu. Terus di-okein aja. Gitu Putrika. Nanti akan muncul defaultnya data yang kelihatan di line list hanya 50. Kita bisa setting, kita mau menyajikan berapa row ke bawah gitu ya. Sampel kita ada 200 misalnya, kita mau biar kelihatan semua yang 200 gimana? Adanya di display. Ya, adanya di display, kita setting. Nah, max row to display, kita bisa tulis di situ 200. Gitu. Gitu doang sih. Terus tadi di groupingnya based on age ya. Based on age. Nah, terus sekarang yang frekuensi udah paham kah? Jadi bar yang di sebelah kanan yang biru-biru tuh memperlihatkan lebih banyak mana gitu ya. Laki-laki apa perempuan lebih banyak mana. Nah, sekarang kita misalnya mau menstratifikasi. Kita mau melihat berdasarkan statusnya yang sakit, ya. Jenis kelamin gimana ya? Berdasarkan jenis kelamin, berapa orang laki-laki yang sakit, berapa orang perempuan yang sakit, berapa persen laki-laki yang sakit, berapa persen perempuan yang sakit misalnya. Kita mau menstratifikasi. Nah, kita bisa setting di sini, klik aja tanda settingnya. Yang ini Miss. Kita bisa setting, kemudian ada di grouping and sorting tadi, kita bisa sort, grouping and sorting nih ya. Nah itu, itu kan ada tulisan stratify by, gitu ya. Kita bisa mengelompokkan langsung berdasarkan apa, maka berdasarkan status dia, apakah dia sakit salmonellosis atau tidak, maka pilihannya variabel yang ill. Kita mau sertifikasi berdasarkan sakitnya, ill. Kemudian kita okekan. Nah, ini kita, lihat. Tapi bentuknya tidak 2x2. Bedanya frekuensi sama 2x2 kayak gini. Kita bisa sertifikasi, tapi tabel dalam frekuensi dia akan terpisah. Sebentar. Nah, kalau ini sajian tabelnya kan jadi ada 2, karena tadi kita pilih sertifikasi berdasarkan kondisi yang sakit. Was the case ill, kalau yang yes berarti yang sakit gitu kan. Kalau yang no berarti tidak sakit ke salmonellosis. Kita bisa lihat bahwa lebih banyak laki-laki yang sakit daripada yang perempuan gitu ya. Dan yang nggak sakit juga ternyata lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan.
kayak gitu. Ya, ini kalau mau membandingkan dan kalau mau lihat berapa yang sakit, berapa yang tidak sakit secara keseluruhan, yang sakit itu ada 193, yang tidak sakit ada 116. Tapi kekurangannya di dalam frekuensi ini ketika kita stratifikasi berdasarkan status penyakitnya, kita tidak bisa melihat berapa persen yang sakit secara keseluruhan dan yang tidak secara keseluruhan, karena status IL di sini hanya berperan sebagai stratifikasinya si gender aja. Jadi variabel utamanya gender gitu. Maka persenan yang tersajikan hanya persenan gendernya, bukan persenan sakitnya. Paham nggak maksud saya? Maksudnya 193 ini berapa persen dari 309 sih? Nggak ada kan di sini? Iya, nggak ada. Nggak ada gitu. Tapi setiap detail gender ini kelihatan berapa persen dari masing-masing yang sakit sama yang tidak sakit gitu ya. Itu fungsinya frekuensi. Jadi dia lebih advance fungsinya dibandingkan frekuensi yang ada di SPSS ya, dibandingkan yang ada di SPSS. Dan kita nggak usah pakai settingan filter gimana. Kalau di SPSS kan pakai settingan manual filter dulu tuh biar nggak kehitung sampel gitu ya. Nah, kalau ini kita langsung stratify by aja gitu. Caranya begitu. Kemudian ini frekuensi ya. Sekarang ini frekuensi yang single frekuensi. Sekarang kita mau bikin combine frekuensi. Combine frekuensi ini semua kita bisa menggabungkan beberapa variabel, tapi frekuensinya distribusinya tidak selengkap yang atas ya. Coba kita cek dulu, klik kanan. Combine itu kan gabungan ya. Nah, kemudian add analysis gadget lagi. Terus ada pilihan combine frekuensi. Nah, kalau yang ketinggalan di interupsi aja ya. Kemudian kita misalnya mau melihat frekuensi pada grup-grup tertentu. Nah, combine frekuensi ini biasanya bisa disajikan untuk satu variabel yang pertanyaannya banyak. Misalnya kayak kamu punya variabel pengetahuan, oke? Kamu punya variabel pengetahuan kan ada 10 pertanyaan ya. Tapi 10-10-nya itu mewakili pertanyaan untuk variabel pengetahuan gitu. Nah, kamu pengen lihat dari setiap pertanyaan tuh soal nomor 1 sampai nomor 10 misalnya masing-masing soal berapa persen yang jawab benar gitu, berapa persen jawab salah gitu. Nah, ini bisa pakai combine frekuensi. Jadi combine frekuensi hanya bisa digunakan untuk menganalisis variabel yang memang sejak awal di dalam kuesioner sudah kita grouping. Gitu. Kan kalau misalnya di SPSS itu bedanya kita input terpisah dulu. Ya. Kayak pengetahuan P1 sampai P10 gitu kan. Kita input terpisah dulu. Nanti baru kita compute, gitu kan? Baru kita compute nilai total skornya, terus baru nanti kita record misalnya ya. Record berdasarkan cut off point yang standar ataupun misalnya pakai distribusinya normal atau tidak gitu kan. Bedanya begitu. Jadi ngolahnya kita lebih kompleks sebenarnya di SPSS. Tapi kalau di EpiInfo karena dari awal nginput data kita sudah setting, setiap pertanyaan itu sudah dikelompokkan kayak waktu kemarin teman-teman bikin gejala misalnya ya. Itu kan kita udah grouping duluan tuh, jadi otomatis dalam tahapan analisis dia sudah masuk grouping, kita nggak usah nge-record atau compute lagi gitu loh ya. Jadi bedanya di EpiInfo seperti itu. Nah, misalnya kita mau melihat nih dari gejala yang ada paling banyak berapa sih paling banyak yang diderita sama pasien itu gejala apa sih misalnya ya. Maka misalnya yang kita pilih adalah yang simptom, combine symptom. Coba. Terus, nah kita oke kan. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini ternyata ini settingannya berarti descending ya, dari yang paling besar persentasenya ke yang paling kecil.
Vomiting ternyata merupakan gejala yang paling banyak diderita oleh pasien salmonellosis. Dan ada yang asimptomatik dan ada yang memiliki gejala yang lain gitu kan. Tapi gejala yang terdefinisi yang paling sedikit dirasakan adalah mual. Agak aneh sih ya, muntah tanpa mual kan agak aneh ya. Kebanyakan kan mual tapi nggak muntah gitu kan. Tapi kalau muntah kayaknya kan udah pasti mual. Entahlah ini karena emang datasetnya cuma contoh apa gimana. Intinya kayak gitu ya. Persentasenya adalah diurutkan berdasarkan yang paling banyak proporsinya. Terus kalau teman-teman lihat di sini ada LCL sama UCL ya. Yang L itu lower ya, C-nya apa ya saya lupa. L-nya itu level. Jadi kayak confident interval, tapi confident intervalnya sudah dibentuk dalam persentase. Jadi bukan dalam frekuensi. Batas bawah persenan yang muntah itu 28%, batas atasnya adalah 38%. Tapi persen rata-ratanya adalah 33%. Jadi itu confident interval yang persentase dalam confident interval lower sama upper. Ya. Yang sebelah kanan. Nih, terus N-nya pun kelihatan ada 300 denominator lihat. N-nya 309. Itu cara menyajikan combined frekuensi. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Tidak ada. Nah, sekarang kita mau menghitung umur. Jadi, keunggulan EpiInfo juga meminimalisir bias informasi, ya. Meminimalisir bias informasi ketika menginput data, human error. Kita bisa menghitung umur berdasarkan date of birth. Kan waktu kemarin kita latihan cekot, kita sudah setting tanggal kelahiran itu harusnya kapan sampai kapan gitu kan? Iya. Nah, sekarang kita menghitung umur, tapi kita hitung dari tanggal kelahirannya dia, bukan dari variabel pertanyaan umur itu sendiri. Karena sebenarnya menghitung umur itu akan lebih valid menggunakan tanggal kelahiran, ya kan? Sorry. Nah, sekarang kita klik kanan. Sorry, bukan yang klik kanan. Yang di sebelah kiri ada define variable. Nih, yang dia yang tulisannya miring. Nah, ini. Nah, kita bisa ngitung define variable itu kalau di SPSS kayak compute. Oke? Kayak compute. Miss, kok di saya nggak ada ya, Miss ya? Masa? Di sebelah Sinyalnya. Oh, enggak, Miss. Ada, Miss, ternyata. kan? Wow. Dia muncul ininya doang. Kalau diklik baru kelihatan kotaknya ya. Nah, sekarang kita mau bikin. Miss, Iya, siap. Miss, tadi di sebelah mana? Kok Kiri, dia di nggak ada? kiri. Ada Indah, define variable. Tutup dulu coba. Digeser enggak, ternyata ada. Belah kiri. Nia, tutup dulu Nia. Iya, ada. Nah, begitu. Ya. Ada kan? Ada, Miss. Nah, ini jadi define variable itu habis compute dia bisa langsung bikin new variable. Jadi New variable. kalau dulu saya ngasih tahu persamaannya kayak di SPSS ya, supaya kalian bisa menganalogikan, kan kalian udah kenalan duluan nama SPSS kan. Jadi ini fungsinya kayak gimana sih? Nah, define variable yang di EpiInfo fungsinya seperti gabungan antara compute variable dengan recode into different variable. Ya, karena kalau di recode into different variable kan nggak ada if. Kan? Nggak ada if variable lain kan? Dia adanya di compute kalau di SPSS. Nah, kalau di define, dia bisa compute, habis compute langsung di recode into different variable. Ya, bedanya itu. Nah, saat di define variable, kita klik new variable, karena kita mau bikin new variable. New variable, coba.
Nah, kemudian kita pilih simple assignment. Simple assignment ini perhitungan yang simple, yang standar gitu ya. Nah, di assign di assign variable, kita ketik misalnya umur yang dihitung dari date of birth, bukan yang di entry secara manual. Age misalnya. Age, tapi kan tadi udah ada age nih. Diketik nih ya, di assign field. Nah, age 2 misalnya. Age 2, nggak boleh pakai spasi sama kayak nama variabel di SPSS. Nah, kemudian di assign type-nya difference in years itu adalah jenis variabel yang mau kita hitung satuannya apa dalam satuan tahun. Jadi umurnya dalam satuan tahun. Kalau misalnya kita mau hitung umur bayi, berarti kalau kamu bisa klik aja. Kamu klik aja di situ. Nah, difference in months, difference in days. Ini unit variabel yang mau kita bikin nanti. Different in hours, in a minute, in around a number, ya, angka bulat misalnya. Terus convert text data to numeric data, bahkan bisa sampai data kategorik dirubah menjadi data numerik. Find the length, find the location of text data, substring. Terus banyak sekali pilihannya ya. Ini assign type-nya. Jadi karena kita mau menghitung tahun, maka yang dipilih adalah difference in years. Nah, kemudian start date-nya itu adalah date of birth. Karena kita mau, nah jadi kalau kita udah ngomongin different in years, nanti start date-nya itu hanya variabel-variabel yang ketika di entry formatnya adalah tanggal dan tahun. Ya. Kemudian end date-nya saat kita bikin definisi operasional itu kan tanggal ketika kejadian family gathering-nya. Ya kan? Umurnya patokannya saat dia terpapar sama agent salmonellosisnya. Jadi kita bisa membuat dengan mengetik secara manual. Ya. Jadi tanggal 5 bulan 5 jadi 05 garis miring 05 garis miring 2012 karena kasusnya ceritanya di tahun 2012. Nah, di situ variabel type-nya sudah otomatis numerik. Ya. Kemudian kalau sudah kita oke. Nah, digeser ke define variable lagi. Nah, itu kelihatan assign H2 the difference in years between DOB and 05/05/2012. Jadi dia sudah membuat variabel baru namanya H2 yang definisinya adalah perhitungan jarak dalam tahun sejak tanggal lahir sampai tanggal 5 Mei 2012. Tuh, itu cara compute dan record into different variable ya. Nah, sekarang kita mau lihat umur rata-rata dari variabel yang baru kita buat, umur si responden. Kita klik kanan di canvas. Di kanan, kemudian add analysis gadget. Kemudian kita mau menghitung min. Berapa sih umur rata-rata pasien atau responden kita? Ya, min itu kita klik. Kemudian di means of adalah variabel H2. Nah, itu tuh yang tadi kamu bikin. Nah, itu nggak usah di cross tab karena kita mau membuat satu variabel saja. Terus langsung di-oke-kan. Oke. Nah, terlihat ya. Ini adalah distribusi nilai rata-rata ya responden yang sudah kita hitung tadi berdasarkan tanggal lahir sampai hari di mana kejadian family gathering. Ternyata nilai rata-rata umurnya adalah 33 tahun.
kemudian variannya 131. Nah, umur termuda adalah 3 tahun, ada yang balita ya. Kemudian dan umur tertuanya adalah 66 tahun. Ada yang lansia. Nah, ini kan ada desimal. Kita bisa setting kalau kita nggak mau pakai desimal. Tinggal klik aja geriginya. Geriginya diklik di bagian display. Nah, di bawahnya. Nah, decimal to display dienolin aja misalnya. Karena kan kalau tahun biasanya tahun usianya bulat ya. Kita okekan. Nah, ini sudah lebih enak kan? Sajian angkanya. OBS jumlah sampel yang diobservasi. Kemudian total adalah keseluruhan tahun gitu ya, di total dari 309 sampel. Min tadi nilai rata-ratanya, standar deviasi, minimum maksimum tadi udah saya jelasin. Kayak gini. Nanti tinggal ganti judul aja. Tadi di display diapain lagi, Miss? Ketinggalan. Di desimal. Desimalnya kita mau buangin, kan di display di paling bawah ada pilihan berapa angka setelah koma yang mau kita sajikan kan, dienolin aja. Kalau dienolin jadinya nggak ada desimalnya. Ya, oke, Miss. Oke, kemudian ada yang mau tanya lagi nggak? Nah, sekarang kita mau menyajikan usia ini kita tabulasikan berdasarkan yang sakit. Kita mau lihat yang sakit rata-rata umurnya berapa, yang nggak sakit rata-rata umurnya berapa. Iya, di setting. Di setting. Kemudian pakai tabulate by. Nah, yang ini nih di variabel ini benar. Di bawahnya H2 kan ada tulisan cross tabulate by. Nah, kita mau mentabulasikan usia ini berdasarkan status penyakitnya. Apakah si responden ini sakit atau tidak? Berarti ill. Nah, kita tabulasi berdasarkan ill. Kemudian tidak perlu di stratify, jadi kita langsung oke aja. Nah, muncul. Nah, kelihatan ya. Bahkan t-testnya langsung keluar. Uji ANOVA-nya juga langsung keluar. Ya, ada within, ada between-nya. Ada chi-square. Tapi kan kalau ill kan kalau nilai rata-rata kan pakainya uji T ya. Uji T dependent apa independent? Kalau kayak gini. Dependent apa independent? Independent. Karena nggak ada treatment, dan yang kita bandingkan adalah kelompok yang sakit dengan yang tidak sakit kan, dua kelompok yang berbeda. Coba agak naik dikit. ANOVA-nya di minimize aja tuh, nggak muncul tadi ya. Di sebelah kiri tulisan ANOVA ada panahnya diklik dia nanti bisa minimize. Nah, terusnya di minimize dulu aja ANOVA-nya. Nah, t-testnya juga di minimize dulu supaya kita melihat ininya nilai rata-ratanya dulu nih, perbedaan nilai rata-rata. Lihat, ternyata yang sakit itu yang lebih muda umurnya, ya enggak? Ada perbedaan nilai rata-rata usia pada kelompok yang sakit dengan yang tidak sakit. Ternyata yang sakit usianya cenderung lebih muda dibandingkan yang sakit. Yang tidak sakit 32 tahun. Yang sakit 32 tahun, yang tidak sakit 36 tahun. Kemudian kalau kita mau lihat t-testnya, nih langsung muncul ya. Coba diklik. Jadi min di sini nggak cuma menyajikan secara deskriptif, tapi juga secara analitik uji T. Nah, di sini t-testnya tampilannya agak berbeda sama yang kita coba waktu itu di SPSS, ya. Di SPSS. Nah, yang kita lihat ini p-value uji T adalah di bagian setter white. Ya, di setter white yang 0,004.
0,004. Ya, artinya ada hubungan nggak tuh? Nah, jadi asumsi variannya adalah tidak sama. Ya, asumsi variannya tidak sama. Unequal varian. 0,04. Tapi sih bedanya dikit ya. 0,0039 sama 0,04. Nah, kalau yang ANOVA, nah mean difference-nya berapa? Coba. Mean difference-nya ada beda berapa? Beda 4 ya. Benar nggak beda 4? Dari coba naik tadi 33 sama 3 berapa? 32 sama 36 benar ya, beda 4 tahun ya. Mean difference-nya adalah 4 tahun. Di mana ngelihatnya? Nih, yang negatif. Kelihatan nggak? Nih, different group 1 dikurang grup 2. Kelihatan nggak? Baik yang full maupun yang scatter wide ya. Nah, ini mean difference-nya adalah min 3,87 kalau yang dibulatkan secara desimal jadi 4 tahun, ya kan? Mean difference-nya adalah 4 tahun. Kemudian hubungannya signifikan, tapi kita nggak tahu ini distribusinya normal atau enggak, kan belum diuji normalitas. Nah, kalau ANOVA coba ke bawah. Ada between sama within. Nah, p-value-nya yang dilihat yang mana? Nah, kalau datanya normal, dia menyajikan semua nih. Nih, for normally distributed data only. Kalau datanya normal, maka p-value-nya adalah 0,039. Ya. Nah, kalau variansnya tidak sama atau tidak setara, p-value-nya adalah 0,9944. Kalau pakai uji Mann-Whitney, kalau Mann-Whitney artinya uji apa sih? Uji non-parametrik ya. Yang non-parametrik p-value-nya adalah 0,001. Jadi kalaupun distribusinya tidak normal, gitu ya. Kalaupun distribusinya tidak normal, dia juga ternyata berhubungan signifikan. Begitu. Klik ya langsung keluar semua. Dan enaknya dia bisa di-minimize. Nah, sekarang misalnya kita mau menstratifikasi tadi data yang penyakit dengan nilai rata-rata berdasarkan jenis kelamin. Kalau tadi kan nilai rata-rata usia. Sekarang kita tambahin nih berdasarkan jenis kelamin. Coba diklik, kemudian kita stratified by. Jadi ini analisisnya udah advance ya. Udah advance, kita bisa beberapa tahap. Diklik, klik. Puspa keluar masuk ya. Terus, nah di bawahnya kan ada stratify by nih. Di bagian variabel di bawahnya weight ada tulisan stratify by. Nah itu kita pilih misalnya berdasarkan gender. Nanti tabulasinya juga berbeda. Coba kita okekan. Nah, dari masing-masing jenis kelamin kita bisa lihat perbedaannya. Yang signifikan yang perempuan apa yang laki-laki? Kan kalau tadi kita lihat distribusi berdasarkan jenis kelamin aja kan lebih banyak laki-laki kan yang sakit. Sebenarnya nih yang berhubungan yang laki-laki apa perempuan sih? Gitu. Kalau tadi kan kita nggak pakai lihat berdasarkan jenis kelamin. Ini namanya analisis stratifikasi. Kalian akan dapat teorinya di S2 sebenarnya ya. Ini analisis stratifikasi kayak gini. Jadi nggak cuma lihat berdasarkan satu variabel, tapi juga 3 variabel. Nih, ini yang perempuan, beda min-nya yang sakit maupun yang tidak hanya beda 1 tahun. Ya nggak? Kemudian t-testnya di situ baik yang full, yang variannya equal maupun yang unequal, p-value-nya tidak signifikan, ya nggak? Iya. Kemudian kita lihat ke bawah, di bagian itu ke bawah lagi, ANOVA-nya pun demikian, dia tidak signifikan ya. Nah, kalau yang laki-laki,
Tadi secara logika masuk karena beda umur antara yang sakit sama yang tidak sakit di perempuan saja itu hanya beda setahun umurnya. Padahal tadi saat kita gabung kita nggak melihat berdasarkan jenis kelamin, ada perbedaan antara kelompok yang sakit sama yang tidak sakit. Nah, kita analisis lebih dalam lagi. Ternyata kalau based on gender, coba ke bawah. Yang perempuan itu nggak ada beda umurnya, baik yang sakit maupun yang tidak sakit. Justru ternyata yang beda itu umur pada laki-laki. Gitu. Jadi kelihatan nih, yang ngebawa hubungan menjadi signifikan ketika kita analisis berdasarkan kondisi sakitnya, ternyata si laki-laki ini loh, yang perempuan ternyata nggak ada beda umurnya. Gitu. Ini namanya analisis stratifikasi. Kita bisa lihat hasil T-nya, baik yang equal maupun yang unequal, itu p-value-nya di bawah 0,05. Dan ternyata gap beda umurnya itu sampai 6 tahun. Ya, jadi ternyata yang berbeda umur rata-rata antara yang sakit dan tidak sakit hanya terjadi pada laki-laki, namun tidak pada perempuan. Ini namanya analisis stratifikasi. Dan ini didapatkan di S2 sebenarnya. Tuh. Ya, jadi ini kita di EpiInfo ini kita belajar secara komprehensif ya. Secara komprehensif dari fitur-fitur yang ada. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Dan enaknya tabelnya di situ-situ juga gitu, ya. Kadang kalau output di SPSS distribusi frekuensinya di atas, kalau udah bivariat nyari lagi di bawah, tadi mana yang bivariatnya gitu kan. Sampai kadang-kadang mahasiswa bikin outputnya misah-misah supaya nggak bingung. Ini analisis deskriptif, ini analisis bivariatnya gitu. Ya kan, karena saking kepanjangan scrollingnya gitu. Kalau di EpiInfo saya bilang dia keunggulannya dia lebih interaktif. Jadi kita bisa adjust berdasarkan kebutuhan kita mau analisis kayak gimana. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai Min? Mau tanya. Kan tadi kan sebelum kita stratifikasi berdasarkan jenis kelamin kan kita tabulasi usia yang sakit ya Miss ya. Itu sebelum kita stratifikasi itu datanya apa? Maksudnya hilang gitu, Miss, langsung keubah jadi berdasarkan jenis kelamin aja. Iya. Kalau misalnya kita mau kembalikan ke yang tadi, mau balikin. Iya, maksudnya gitu. Stratified-nya dikosongin lagi. Di setting tadi, stratified-nya dihapus saja. Nah, yang bagian tadi kan stratified itu yang pas gender dia keklik. Coba di scroll ke gender. Gender. H jangan diklik, itu H-nya keklik sama kamu, hey. Terus ngapusnya gini lagi. Oh ya udah. Ya udah, jangan bingung. Gender coba. Tadi kan gendernya gender. Nah, gender kan keklik tuh. Siapa Indah? Ntar kalau kamu mau balikin kayak tadi, di unklik aja, di okein, dia akan kembali ke seperti semula. Coba. Dia akan kembali ke seperti semula. Oke, Miss. Nah, gitu doang. Nggak distratifikasi berdasarkan jenis kelamin. Gitu, Indah. Tapi intinya tetap di situ-situ juga gitu ya. Kalau misalnya kamu butuh dua-duanya ya kamu save dulu, atau enggak kamu bikin baru aja di bawahnya. Kamu tabulate ulang gitu. New analysis gadget lagi gitu, Indah. Kalau kira-kiranya kamu butuh dua-duanya gitu ya. Iya, Miss. Baik. Ada yang mau tanya lagi? Nah, sekarang kita mau belajar data filter. Ini di minimize. Tadi di sebelah kiri ada define variable. Di sebelah kanan ada data filter. Nah, data filter ini gunanya buat apa sih? Data filter itu kalau sejak awal analisis kita hanya mau menganalisis kelompok variabel tertentu. Misalnya saya cuma mau menganalisis perempuan aja, gitu ya. Terus mau ngukur status, ini case-nya beda, mengukur status anemia misalnya. Kan biasanya anemia diukur perempuan ya. Iya. Tuh.
Maka sejak awal sebelum kita mulai frekuensi, sebelum kita mulai analisis 2x2 dan lain-lain, kita udah filter duluan nih. Jadi nanti yang otomatis kita klik semuanya sudah terfilter hanya yang jenis kelaminnya perempuan aja gitu. Jadi kalau misalnya kita mau filter itu pilihnya di field name, misalnya berdasarkan gender. Jadi yang mau kita analisis satu kelompok jenis kelamin saja. Field name-nya dipilih gender. G. Nah, kemudian is equal to operatornya is equal to is equal to Value-nya male. Male. Laki-laki saja ya. Kemudian add filter. Maka nih, the value of gender is equal to male. Jadinya kalau kita mau analisis itu ini hanya data yang laki-laki saja. Gitu. Misalnya atau kebalikannya. Kalau yang perempuan saja kita hanya memilih yang perempuan saja. Terus kita juga bisa nambahin filter lagi. Jadi filter data tuh nggak cuma satu variabel aja yang bisa difilter, tapi juga beberapa variabel. Nah, kita bisa add filter lagi. Misalnya kita mau filter berdasarkan status sakitnya. Ill misalnya. Field name-nya ill. Kita pilih. field name-nya Field name-nya ill, operation-nya equal to. Equal to kita pilih, kita cuma mau lihat yang sakit aja misalnya. berarti yes. Add filter yang dipilihnya N. Jadi bedanya N sama OR, filternya kalau N syarat filternya kedua-duanya. Jadi sampel yang muncul dalam analisis kita hanyalah mereka yang sakit dan mereka yang laki-laki saja. Jadi sudah difilter di awal. Itu N. Tapi kalau pakai OR, itu adalah mereka yang sakit atau mereka yang laki-laki saja. Jadi kita pilihnya yang N ya. Kita pilih yang N. Nah, kalau teman-teman lihat di atas data source, records-nya sudah menurun secara drastis. Hanya ada 109. Tadi kan aslinya ada 309. Nah, karena tadi sudah kita filter, jadi dataset yang muncul di kita hanya 109 dengan filtering kita tadi hanya yang laki-laki saja dan yang sakit saja, gitu ya. Jadi nanti semua data yang kita analisis muncul itu hanya data mereka aja yang sakit dan yang laki-laki saja. Itu gunanya data filter. Oke, ada yang mau tanya? Ini kayaknya 2 sesi nih, maksudnya kalau nggak mau hari ini dilanjut hari lain gitu. Tapi kayaknya nggak bisa selesai nih analisisnya 1 sesi. Karena tahu-tahu udah jam 2.20 aja. Iya, Miss. 20 menit lagi habis ya. Oke, Ya ada udah yang nggak mau apa-apa tanya? Miss, lanjut sampai jam 3 mungkin. Yang lain gimana? Nggak tahu. Kayaknya terserah yang Teman-teman lain. gimana? Ada kelas lagi nggak? Nggak ada. Lanjut aja, Miss. Oh, lanjut aja Miss katanya Miss. Oke, kita karena kan nanti sampai Lanjut aja, Miss. grafik-grafik kita belum coba nih. Nah, sekarang kita mau bikin tabel 2x2. Ada yang mau tanya dulu nggak? Nggak ada? Nggak ada. Sekarang kita mau bikin tabel 2x2. Tapi kan tadi kan filternya masih ada ya? Ya kan? Filternya masih ada. Ini kayaknya Clear. Taruh. Recordnya bentar. Recordnya harus 309, jadi filternya kita buang aja. Tadi saya ngajarin. Clear, Miss. Clear all coba. Nah, kalau udah di clear all, recordnya kembali ke 309 ya. 309. Nah, sekarang ceritanya kita mau bikin tabel 2x2. Mau menganalisis kategori kelompok
berdasarkan status kepegawaiannya antara yang sakit sama yang tidak sakit. Niatan mana? Apakah si pegawai, apakah keluarga pegawai, ya, apakah temannya pegawai, kan ada keluarga, ada teman gitu ya. Apakah vendor itu tukang cateringnya sendiri yang sakit gitu. Jadi ini sampelnya nggak cuman yang pegawai family gatheringnya juga, tapi ternyata tukang cateringnya juga ada yang kena gitu ya. Nah jadi kita mau coba diklik kanan. Klik kanan. Kemudian add analysis gadget. Terus M kali N. Kenapa M kali N? Karena dia punya kelebihan nggak cuman 2x2. Jadi kayak chi-square ya. Bisa 3x2, 4x2 gitu ya. Nah, exposure-nya adalah attendee type. Exposure itu kalau di SPSS-nya independent variable ya. Independent variable. Attendee type, kategori status pasiennya atau respondennya. Di A, attendee itu A, Suknia. Nah, attendee. Nah, bawahnya at noon. Nah, itu bawahnya. Bawahnya attendee type. Di bawahnya. Nah, itu. Nah, kemudian outcome variable adalah variable dependent ya. Dependentnya adalah status sakit. Ill. Nah, kemudian nggak di weighting dan nggak di stratified dulu, maka kita okekan. Oke. Nah, di sini kelihatan, itu bisa di zoom dulu nggak nih ya? Di sebelah kanan kan, bawah kanan, pojok kanan bawah ada. ini. Ya, nah, bisa digedein dikit ya. Nah, ini terlihat kategori attendee, orang yang hadir saat acara berdasarkan statusnya dia ya, apakah dia company employee, apakah dia friend of employee, apakah dia related, dan vendor. Oh, ternyata banyakkan employee-nya yang sakit, ya kan? Berapa persen sih? 60% ya. Kemudian 68% dari keseluruhan yang sakit. 60% dari keseluruhan sampel dan 68% dari keseluruhan yang sakit. Persentasenya ada 2 nih, ya. Kemudian yang sakit yang kedua paling tinggi adalah related to employee. Related to employee mungkin suami, istri, anak gitu ya, partner gitu ya, fiance misalnya atau apa gitu ya. Ini related to employee. Ada friend of employee, ya, temen doang. Nah, kan kalau yang single boleh ngajak temennya, misalnya kayak gitu ya. Kalau yang sudah berkeluarga boleh ngajak anak istrinya. Dan ada vendor yang sakit, ya. Dan ada vendor yang sakit. Tuh, totalnya 62% yang sakit. Ini kelihatan chi-square-nya berapa, tapi nggak keluar p-value. Karena kalau chi-square aja hanya deskriptif, ya. Hanya deskriptif. Nah, sekarang misalnya kita mau stratifikasi berdasarkan jenis kelamin. Tadi langkahnya sama, di setting. Kemudian di bagian bawah stratify by, misalnya kita pakai gender. Kita analisisnya yang standar-standar aja variabelnya. Gender pakai G. Nah, di oke misalnya. Dan itu akan muncul ke bawah. Nah, yang atas female, yang bawah male. Kalau kita melihat perbedaan antara yang sakit dengan yang tidak berdasarkan jenis kelamin dan status pekerjaannya mereka, ya. Posisinya mereka saat acara tersebut. Gitu, ini nilai chi-square-nya, keluar nilai Fisher exact. Coba agak ke atas. Masing-masing keluar nilai Fisher exact. Yang signifikan yang laki-laki ya. Coba. Di bawah. Kan tadi kalau nggak di stratified nggak keluar Fisher exact-nya ya. Kemudian sekarang keluar Fisher exact. Oh, laki-laki pun nggak terlalu
karena dia 0,06 ya. Iya, Belum hampir tapi enggak. hampir signifikan. Kemudian itu cara bikin tabel 2x2. Apa sih, Dek? Nah, sekarang gimana supaya muncul odds ratio-nya? Tapi variabelnya beda. Ya, karena kalau mau munculin odds ratio di 2x2, kategorinya harus 2 saja. Ya kan? Kayak di chi-square sama. Kategorinya harus 2 saja. Kalau ini kan ada 4 nih, jadi dia nggak muncul nih odds ratio-nya. Gitu. Coba ke bawah, di minimize aja dulu cross tab-nya, kemudian supaya nggak terlalu makan tempat, klik kanan lagi. Kita mau add analysis gadget 2x2 lagi. Nah, 2x2 ini kemudian kita mau lihat di exposure-nya adalah PBJ. PBJ itu jenis makanan. Apakah jenis makanan ini menyebabkan sakit apa enggak? PBJ. Outcome variabelnya. PBJ itu kepanjangannya peanut butter. Peanut butter. Tadi dulu. PBJ apaan ya kemarin tuh? Tadi dulu di skenario saya. Saya kok lupa. Tadi dulu saya lihat PowerPoint-nya dulu. Outcome-nya Outcome-nya ill. Jelas kita mau lihat outcome yang sakit. Kita mau nyari penyebab kan? Jadi ini kalau misalnya investigasi wabah, kita bisa cross step satu-satu. Ya, jenis makanan apa sih yang paling siapa yang makan makanan itu terus dia sakit gitu. Dan jenis makanan apa yang paling banyak dikonsumsi dan yang mengkonsumsi ternyata banyak yang sakit gitu. Saya nyari dulu, kemarin saya lupa. PBJ itu kepanjangannya apa ya? J-nya jelly ya? Apa ya? Bentar lo. Di skenario. Semester ganjil, Anda skenario. Ada nggak nih? Peanut butter and jelly, benar. Peanut butter and jelly. Ya, peanut butter and jelly, PBJ. Nah, udah muncul. Kok belum di oke? Oh. Nungguin Miss Tia. Nungguin saya. Ini Miss. Nah, di sini muncul ya. Ini baru keluar odds ratio-nya tuh, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Kalau yang dia makan peanut butter and jelly, berapa yang sakit, berapa yang tidak, itu persenannya ya. Kelihatan. Lalu di sini ada nilai p-value yang to tail. Kalau yang 2 ini berarti pakainya apa? Corrected kan? Ya, corrected ya. Karena 2x2 kan. P-nya berapa itu? 0,0. 0,011 kan. Itu chi-square-nya. Oh, ini 0,97 Miss. 0,97. Not associated ya. Tidak associated. OR-nya berapa? 0,9. Iya nggak sih? OR-nya, odds ratio yang estimate. Yang 0,9. OR mendekati angka 1 signifikan? Tidak signifikan. Ya, jadi ternyata peanut butter jelly bukan penyebab penyakit salmonellosis ya, bukan makanan yang terkontaminasi salmonella gitu. Terus misalnya kita mau analisis
jenis. Nah, ini sebenarnya sih praktiknya cocoknya di investigasi wabah ya. Karena saya nggak punya dataset buat survei cepat. Walaupun ini mata kuliah survei cepat, tapi penggunaannya mirip sebenarnya. Nah, di investigasi wabah praktikum kayak gini nggak? Enggak. Enggak ya. Jadi dikasih skenario gitu, kita selidiki sebenarnya penyebab agent penyebabnya ada di mana gitu kan. Kalau wabah keracunan makanan kan harusnya begitu ya. Skenarionya. Nah, sekarang kita klik kanan. Ya, jadi seolah-olah kamu belajar supaya cepat sekaligus investigasi wabah tambahan. Klik kanan. Klik kanan, add analysis gadget lagi ya. Terusnya kita M kali N tadi. Nah, misalnya kita ganti nih makanannya. Kita ganti makanannya. Outcome-nya dulu il. Makanannya. Aduh. Tadi PBJ nggak signifikan. Beef, Miss. Mau apa kira-kira? Beef. Beef. Coba beef. Beef emang masuk ke ini ya? Beef masuk ke jenis makanan ya? Enggak. Kayaknya kemarin tuh peanut and butter and jelly, Ruben, egg salad sandwich, ham and cheese. Ya nggak ada beef doang. Iya, nggak ada, Miss. Coba pilih yang lain coba. Misalnya ini egg salad sandwich coba. Egg salad sandwich. Nah itu di oke. Coba ke bawah. Totalnya yang korektif berapa tuh? 0,007. Almost ya. Ini kalau yang kayak gini patut dicurigai. Oke, patut dicurigai karena egg salad sandwich itu isinya banyak macam. Ada telur, ada roti, sayuran. ya kan? Ada sayuran, ya kan? Jadi bisa jadi di salah satu komponen makanan itu, makanya dia p-value-nya mendekati. Yang corrected ya, lihatnya yang total corrected ya. Dan kalau kita ngelihat odds ratio-nya 1,6, 1,57. Ini lumayan, ya kan? Walaupun lowernya melewati angka 1 gitu ya, 0,9 lowernya gitu. Nih tapi jenis egg salad sandwich ini patut dicurigai sebagai makanan yang terkontaminasi salmonella ya. Terus kita coba lagi klik kanan lagi di bawahnya, misalnya makanan apa lagi ya kira-kira yang kita cari yang signifikan nih, kira-kira apa nih? Dari segi tempat singgahnya salmonella, dia sukanya ada di mana sih? Salmonella itu biasanya di ikan. Nah, atau di bagian analisis kita mau analisis langsung jenis makan. Miss capek nggak sih satu-satu gitu? Kita ingat kita punya grup, ya nggak? Kita punya grup. Maka exposure-nya bisa langsung dimasukin grup picnic food eaten. Grup di bawah. Oh, grup di bawah. Nah, itu. Grup picnic food food eaten. eaten. Kita mau langsung aja kita okein. Hilang. Apanya hilang? Suara mistianya. Di oke. Di oke. Heeh. Kok kecil? Udah. Dia loading. Nah, coba ke bawah. Ini, nah, dia rombongan nih sajiannya ya. Dan ini panjang sekali. Enaknya, ini langsung muncul OR dan kita bisa sortir OR yang paling tinggi. Coba OR-nya diklik. Yang tulisan odds ratio diklik. Odds. Bukan risk, iya. Odds. Klik. Nah, ternyata apa tuh yang paling tinggi OR-nya? Chef salad. Ntar kita buktikan p-value-nya berapa. Ya. Terus
misalnya kita mau lihat risk ratio. Risk ratio-nya coba. Yang paling tinggi risk ratio-nya apa? Tetap chef salad ya. Oh, Risk ratio sama odds ratio-nya paling tinggi ada di chef Chef salad. Yang kedua adalah egg salad. salad. Coba kita pertimbangkan ini secara teoritis ya. Antara chef salad sama egg salad ada kandungan apa yang sama? Sayur. Sayuran. Sayuran. Dan asumsi kita sayurannya matang atau mentah? Mentah biasa. Mentah. Ya, jadi kemungkinan besar kontaminasi salmonellanya terdapat pada sayuran yang Mentah. mentah ya. Entah misalnya mereka mencucinya kurang bersih gitu kan? Atau gimana nih ya? Gimana apa namanya? Kedalaman analisisnya investigator wabah gimana nih? Karena menariknya karena saya dulu ngajar investigasi wabah tapi bukan di UMJ, di UIN ya. Saya ngajar di UIN. Nah, menariknya yang ranking 3 apa? Iced tea. Iced tea. Pertanyaan saya, iced tea ada sayurannya enggak? Daun. Ada. Kira-kira sumber kontaminannya dari mana? Es Tangan. batunya bukan Miss. Batu tangan. Es batu. Air. Es batunya, airnya Bisa mentah. jadi es batu atau air, ya enggak? Iya, Miss. Ya, karena kalau kita lihat OR-nya berdempetan tuh. 1,4, 1,5 dan 1,6, ya kan? 1,4, 1,5 dan 1,6. Dan kalau dari 3 jenis makanan tersebut, kandungan yang semuanya punya atau paling tidak terpajan gitu ya, terpajan atau apa ya, ada kombinasi bahan makanan atau zat tertentu ya semuanya pakai air gitu kan. Es batu entah dari esnya atau dari air untuk membuat tehnya, bisa jadi kan? Ya kan? Atau misalnya kalau di chef salad sama egg salad berarti sebenarnya bukan sayurannya, tapi air yang digunakan untuk mencuci sayuran tersebut. Bisa jadi seperti itu kan? Yang sudah terkontaminasi salmonella. Sehingga kalau dalam analisis investigasi wabahnya yang perlu ditelusuri adalah sumber air yang digunakan saat kejadian tersebut di lokasi. Gitu ya. Jadi analisisnya sampai sana. Makanya kalau investigasi wabah tuh analisisnya kohort retrospektif. Kenapa? Karena kejadiannya sudah terjadi, ya kan? Dan kita perlu menelusuri seolah-olah kita berada di lokasi saat sebelum kejadian penyakit tersebut, saat terjadinya pajanan pertama kali, gitu. Nah, kalau kita mau lihat p-value-nya, sebenarnya kan kalau epidemiologi tuh p-value nggak terlalu penting-penting amat ya. Kalau kita udah lihat OR dan mendukung gitu. Nah, coba ini satu-satu. Ya, jadi atas tuh rekapan ya teman-teman ya. Atas rekapan, bawah nih tampilan satu-satu jenis makanannya. Tadi yang paling tinggi iced tea. Yang paling tinggi apa tuh? Tadi. Oh, chef salad. Chef salad ya. Oke. Nih, Miss. Chef salad p-value-nya corrected-nya adalah 0,08. Ya kan? 0,08, tapi saat kita lihat odds ratio-nya ternyata dia lebih tinggi dibandingkan apa tadi? Salad yang satu lagi. Egg salad ya, egg salad tadi ya, egg salad sandwich tadi ya. Kayak gitu. Ini penggunaan chi-square. Ya. Gampang kan? Dan menarik kalau menurut saya, tampilannya juga menarik. Kalau kamu sajikan ini dalam PPT, kamu nggak usah bikin tabel lagi. Kamu copy aja, dan ini bisa save as JPEG gitu ya, save as JPEG. Foto, udah dalam foto. Ntar saya ajarin save as-nya di akhir ya. Iya, Miss. Kalau udah semua. Enaknya begitu. Kamu bisa pindahin ke PPT, bisa pindahin ke Word gitu kan. Kalau udah dalam bentuk foto kan udah bisa dipindah-pindahin.
kayak gitu. Kemudian sekarang kita mau, tapi udah 2.40 nih, gimana nih? Masih ada, tar dulu saya hitung lagi. 1, 2, chart semua. Chart masih banyak nih. Sama kayaknya butuh 1 sesi full nih. Kayaknya kalaupun kita kejar sekarang sampai jam 4. Sanggup nggak? Mabok. Udahan dulu kali ya? Mabok, Sampai sini Miss. dulu ya. Iya, Karena Miss. kalau mau dikelarin bisa sampai jam 4. Jadi kita nambah minggu depan mungkin 1 sesi. Atau kalau misalnya mengejar sampai akhir tahun, ini sesi keberapa sih? Saya kok nggak hafal ya. Ya ingat nggak? Godek-godek semua. Sesi itu sesi keberapa ya? Udah secukupnya aja ya nanti ya. Sebutuhnya kalian. Miss udah kita udahan. Absen aja sampai 16, oke? Ya, absen Iya, aja sampai absen. 16. Nanti Miss, saya untuk yang Andat itu absennya udah habis atau emang gimana ya, Miss ya? emang sampai berapa sesi? Tampilannya nggak ada sih, Miss. Oh, Iya. saya cek dulu ya. Oh gitu, baik, Miss. Nah, kalau misalnya yang tanggal Rabu kemarin sempat ngabsen nggak? Apa nggak ada? Nggak ada kayaknya, Miss. Saya yang absenin deh yang kemarin. Tapi ntar saya cek. Kalau nggak salah sih saya udah bikin sampai 16 semuanya. Tapi ntar saya cek dulu. Saya nggak pernah minta tolong ke sekre. Karena saya ngedit-ngedit sendiri gitu. Ya. Mungkin itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini save-nya langsung di out aja, Miss ya?